Pasalnya, di negara ini bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di negara itu, bahkan menjadi bahasa kedua setelah bahasa Vietnam. Wah. Pengajaran bahasa Indonesia di Vietnam mengalami perkembangan, juga di wilayah selatan yang berfokus di USSH. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat video reaction di mana negara Vietnam, warga negara Vietnam mempelajari bahasa Indonesia, dan dikatakan juga perkembangan bahasa Indonesia semakin mempesat, semakin berkembang yang berada di negara Vietnamnya. Namun begitu guys, apakah inti ceritanya dan mengapakah perkembangan bahasa Indonesia itu semakin berkembang di negara Vietnam? Sangat-sangat untuk kita lihat ya guys, penasaran dan juga untuk melihat bagaimanakah perkembangan tersebut ya yang berada di negara Vietnam. Yang judulnya Bangga, perkembangan bahasa Indonesia di Vietnam semakin pesat. Banyak warga Vietnam mempelajarinya. Merupakan dari channel catatan ini. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel catatan ini. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton dan kita akan sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Catatan ini. Halo sahabat Citizen. Halo sahabat Citizen. Monas, Jakarta. Indonesia merupakan negara yang luas dan populasinya paling besar di ASEAN. Dengan kebudayaan yang sangat kaya raya dan beraneka ragam. Sekarang ini lagi populer mencari tahu tentang kebudayaan dan manusia negara-negara yang ada di dunia. Di antaranya ada Indonesia yang semakin besar, dan barangkali bahasa merupakan instrumen yang paling efektif dan cepat untuk mencari tahu kebudayaan suatu negeri. Nah, seperti Vietnam. Vietnam adalah negara yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN pada tahun 1995. Letak geografis negara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos dan Kamboja di barat, Teluk Tonkin di selatan, dan Laut Cina di selatan timur. Vietnam juga merupakan negara yang berhubungan dekat dengan Indonesia. Kedekatannya tercermin bukan hanya saat kunjungan Presiden Soekarno ke Saigon dan kunjungan Presiden Ho Chi Minh ke Indonesia pada tahun 1959. Namun, juga sampai saat ini Indonesia dan Vietnam masih dekat. Sebagai negara yang sama-sama pernah merasakan rasanya berada di bawah kekuasaan kolonial, maka hubungan Indonesia dan Vietnam pun menjadi sangat dekat. Selain hal tersebut, ada satu hal yang menarik untuk diketahui, bahwa bahasa Indonesia juga dipelajari oleh masyarakat Vietnam, khususnya oleh Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora atau USSH di kota Ho Chi Minh. Pemerintah Ho Chi Minh City, Vietnam mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua pada Desember tahun 2007. Menjadi bahasa resmi kedua bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 2007 guys. Penggunaan bahasa Indonesia di Vietnam sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang di negeri itu. Bahkan warga Indonesia tak akan kesulitan jika berpergian ke Vietnam. Pasalnya di negara ini bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di negara itu, bahkan menjadi bahasa kedua setelah bahasa Vietnam. Wah. Di Ho Chi Minh City, pemerintah daerah itu sejak tahun 2007 sudah membuat sebuah kebijakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi warga setempat. Bahkan bahasa Indonesia telah menjadi mata pelajaran di seluruh sekolah dan universitas di daerah itu. Pemerintah daerah yang berada di semenanjung Vietnam ini juga telah meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mendatangkan guru bahasa Indonesia
dan melatih beberapa guru-guru di Ho Chi Minh City. Setidaknya, pemerintah Indonesia melalui Konsultan Jenderal RI di Ho Chi Minh City menyumbangkan sarana untuk pengembangan bahasa Indonesia. Kita dapat mengatakan bahwa bahasa Indonesia dipelajari oleh orang Vietnam. Bahasa Indonesia diajarkan di Hanoi dengan jumlah penuturnya ada 129 orang pada bulan Agustus tahun 2018. Dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebanyak 155 orang. Wow, meningkat ya guys, makin meningkat. Selain di utara, pengajaran bahasa Indonesia di Vietnam mengalami perkembangan. Juga di wilayah selatan yang berfokus di USSH, yang berpusat di kota Ho Chi Minh. Fakta tentang bahasa Indonesia juga sering beberapa negara di dunia suka mempelajari bahasa Indonesia. Seperti beberapa hal ini. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang santun. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang santun. Bahasa Indonesia disebut berasal dari bahasa Melayu yang dikenal sopan di wilayah timur. Meskipun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berbeda, tapi sekilas terlihat sama. Yang kedua, bahasa yang mudah dipelajari. Bahasa yang mudah dipelajari. Bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa yang sederhana. Penulisan dan pengucapannya pun mudah sehingga mudah dipelajari. Benar? Dengan begitu, Anda akan mudah mahir berbahasa Indonesia dalam waktu yang tak cukup lama. Wow. Yang ketiga, digunakan secara luas di semua negara Asia Selatan. Wow. Selama berabad-abad, bahasa Indonesia telah digunakan secara luas di Asia Selatan. Banyak negara dari bagian benua tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kursus yang dipelajari di sekolah. Yang keempat, banyak turis tertarik untuk mendalaminya. Banyak turis yang tertarik untuk mendalaminya. Buktinya ramai para bule guys ya. Sangat-sangat betah dan juga sangat suka mempelajari bahasa Indonesia. Kita boleh lihat banyaknya channel-channel YouTube dari bule yang membuat konten-konten tentang Indonesia ya guys. Mantap. Negara Indonesia tak pernah sepi dari kunjungan turis mancanegara. Mayoritas wisatawan ini banyak yang berminat untuk mendalami dan belajar bahasa Indonesia lebih serius. Lebih serius. Oke. 5. Yang kelima, bahasa ke-9 yang paling banyak digunakan di dunia. Wow. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang populer dan tersebar luas di seluruh dunia karena banyaknya komunitas di berbagai negara. Benar. Seperti Australia, Suriname, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Jepang. Wah. Diperkirakan di dunia ini ada sekitar 160 juta penutur, sehingga menjadikan sebagai salah satu dari 10 bahasa lisan teratas di dunia. Yang keenam, bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di WordPress. Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di WordPress. Menurut Chief Executive Officer WordPress, Indonesia menyatakan bahwa sekitar 200 juta halaman WordPress Indonesia dibuka setiap bulan, serta 1, juta blog Indonesia yang berada di WordPress. Mantap lah. Yang ketujuh, bahasa kedua di Vietnam. Bahasa kedua di Vietnam. Pada Desember tahun 2007, Vietnam resmi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negara itu. Wah. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa prioritas kedua. Yang ke-8 telah dikirim ke luar angkasa. Bahasa Indonesia termasuk ke dalam 55 bahasa yang tersedia di luar angkasa, yang tersimpan dalam satelit berisi tentang suara dan bahasa bumi.
Yang kesembilan, Yang kesembilan. ada Pusat Studi Bahasa Indonesia di Mesir. Wow. KBRI Kairo menggelar kursus bahasa Indonesia gratis bagi warga Mesir di Pusat Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah warga yang mengikuti kursus ini sekitar 2.100 orang. 2.100 Beberapa orang. alasannya adalah untuk kepentingan pekerjaan atau ingin mendapatkan beasiswa ke Indonesia. Wow. Salah satu. Yang ke-10, Yang klub ke-10. sepak bola Eropa membuat situs bahasa Indonesia. Benar juga guys. Di Indonesia banyak sekali orang yang sangat menyukai klub sepak bola Eropa. Untuk itulah, beberapa tim klub Eropa membuat beberapa situs resmi yang menyematkan fitur bahasa Indonesia. Oh. Wah, sampai sepak bola pun ya guys ya terlibat untuk sama-sama memahami. Karena ramainya peminat sepak bola di Eropa. Nah, sahabat Citizen, itulah kenapa di Vietnam dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Wow. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel catatan ini, di mana kita telah pun melihat satu perkembangan yang sangat mempesat yang berlaku di negara Vietnam, sehingga kan negara Vietnam ini menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang kedua yang berada di negara Vietnam. Ternyata ya guys, bahasa Indonesia ini sangat mudah untuk orang-orang dari luar negara untuk mempelajari, karena sangat mudah, sangat difahami, sangat sederhana, dan jikalau sudah mahir pasti akan banyak membutuhkan dari segi sektor pekerjaan, dari segi sektor untuk mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia sudah semakin berkembang ya di negara Jepang, Amerika Serikat, dan juga di Mesir. Di Mesir itu guys, ada lebih kurang 2.100 orang masyarakat Mesir mengikuti kursus mempelajari bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia sudah semakin menyebar di serata dunia, kayak gitulah guys. Jadi kepada kalian teman-teman angkel, bahasa Indonesia apa yang kita dapat lihat, memang warga masyarakat Indonesia sangat-sangat perlulah kita bangga, perlu kita nampak bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini sudah semakin berkembang pesat ya, terutamanya di negara Vietnam. Jadi guys, pada kalian teman-teman angkel, jikalau ada beberapa perkara untuk sama-sama kita berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Yang saya tahu guys, sebanyak 56 negara di serata dunia guys mempelajari dan ada kursus ya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi apapun, ini satu hal perkara yang sangat berguna dan juga membuatkan kita bisa mendapatkan edukasi dan juga manfaat tentang bagaimana bahasa Indonesia dijadikan bahasa rasmi di negara Vietnam, bahasa rasmi yang kedua guys. Oke guys, itu saja dari Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.